Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 8 bangun ruang sisi datar yang berfokus pada submateri yang ketiga, yaitu tentang luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Pahami materi hari ini dengan baik dan seksama, serta catatlah di buku catatan matematika kalian ya. Kompetensi dasar pada materi hari ini berfokus pada KD 3.9 dan 4.9. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajarinya, anak-anak diharapkan mampu menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Yang kedua, anak-anak harus mampu memahami hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Yang pertama, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Ada sebuah contoh soal, ada sebuah tenda. Berapakah luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti pada gambar? Bila alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tingginya 0,5 meter. Sedangkan tinggi tendanya itu adalah 4,5 meter. Jika tenda ini kita gambar bangun ruangnya, yaitu adalah bangun balok digabung dengan bangun prisma segitiga. Itu membentuk tenda yang seperti pada gambar tadi, di mana lebarnya 6 meter, panjangnya adalah 10 meter, dan tingginya itu 0,5 meter pada bangun balok. Sedangkan tinggi tendanya itu adalah 4,5 meter. Yang ditanyakan adalah luas kain tenda yang dibutuhkan. Luas kain tenda itu sama dengan luas permukaan balok tanpa tutup dan alas ditambah luas permukaan bangun prisma segitiga tanpa alas. Jadi intinya yang kita hitung itu adalah luas yang pada di luar saja. Yang berada di dalam ini, bangun persegi, itu tidak kita hitung. Jadi sisi yang berada di luar saja yang kita hitung. Luas permukaan balok itu adalah 2 kali 10 kali 0,5, yaitu pada sisi ini. Nah, ini ada dua sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Lalu ditambah 2 kali 6 kali 0,5. Itu adalah sisi ini dan sisi ini. Kita jumlahkan. Untuk alas dan tutupnya itu tidak kita hitung. Karena yang kita hitung adalah luas sisi yang berada di luarnya saja. Lalu ditambah luas permukaan prisma segitiga. Nah, ini 2 kali setengah kali 6 kali 4. Ini adalah luas segitiga. Segitiganya, nih, ada 2. Oleh karena itu, kita kalikan 2. Rumus dari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah ini, 6. Dan tingginya adalah ini sampai sini. Kita tahu tinggi ini sampai tinggi ini itu adalah 0,5.
Jadi sisanya sampai ke atas adalah 4 meter. Maka kita kalikan dengan 4. Ditambah sisi luarnya, yaitu sisi ini. Nah, sisi ini. Ini adalah panjangnya 10, dan ini sisi miringnya, itu kita hitung. 10. Jadi, saya gambar bangun segitiga. Ini adalah tingginya tadi 4, dan alasnya adalah 6. Ini sampai sini. Maka separuhnya adalah 3. Untuk mencari sisi ini, nah ini kita mencari sisi ininya, sisi N, itu maka kita menggunakan teorema Pythagoras. N sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 9, yaitu sama dengan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi ini panjangnya 5. Jadi 10 dikali 5, karena bentuknya persegi panjang. Jadi 10 kali 5. Begitu juga dengan sisi yang ini. Saya beri warna yang beda. Sisi yang ini. Sisi yang ini. Nah, sisi ini itu adalah panjangnya 10 dan lebarnya sama, yaitu 5. Maka 10 kali 5. Setelah itu kita hitung, sama dengan 2 kali 10 kali 0,5 adalah 10, ditambah 2 kali 6 kali 0,5 adalah 6, lalu ditambah, ini kita coret habis, 6 kali 4, 24, 10 kali 5, 50, 10 kali 5, 50. Lalu kita jumlahkan 16 ditambah 124 sama dengan 140 cm persegi luas kain yang dibutuhkan untuk tenda tersebut. Udah kan anak-anak? Berikutnya, menentukan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Ada sebuah akuarium. Dia diisi air, volumenya sudah diketahui, yaitu 75 meter, 75 ml. Batu ini akan dimasukkan ke dalam akuarium. Airnya menjadi 95 ml. Berapakah volume batunya? Maka cara penyelesaiannya adalah volume batu itu sama dengan ini, air yang sudah dimasuki batu 95 ml diambil dengan akuarium yang belum dimasukin batu, yaitu 75 ml, sama dengan 20 ml. Itu adalah volume batunya. Berikutnya ada sebuah contoh soal, ada bangun. Ini karena panjang rusuknya sama semua, maka ini adalah bangun kubus digabung dengan bangun limas. Yang ditanyakan adalah volume bangun tersebut. Maka volume gabungannya itu adalah volume kubus ditambah volume limas. Sama dengan volume kubus itu rumusnya S kuadrat. S pangkat 3. Maksudnya ditambah volume limas. Volume limas itu rumusnya 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kita masukkan rusuknya atau S-nya adalah 8. 8 pangkat 3 ditambah setengah kali alasnya ini berbentuk persegi. Ini 8, maka ini 8. Ini juga 8, maka ini 8. Jadi 8 kali 8. Ini yang 8 ini adalah sisi miringnya. Tingginya ini, tinggi segitiganya kita belum tahu. Kita cari terlebih
hulu untuk mencari tingginya. Kita memanfaatkan sisih miring ini dulu. Kita cari sisih miring ini dulu. Kita tahu ini separuhnya, jadi 4. Saya gambar di sini. Ini. Nah, ini 8 dan ini adalah 4. Gini. Ini T, ini G, dan ini F. Ya. Saya hapus dulu biar kalian kita cari sisi miring ini dulu. Nah, ini adalah 8, maka ini separuhnya 4, dan ini 8. Maka tinggi segitiga ini adalah akar 8 kuadrat diambil 4 kuadrat. Sama dengan akar 64 diambil 16. Sama dengan akar 64 diambil 16. Yaitu akar 48. Jadi ini tingginya adalah akar 48. Lalu untuk mencari tinggi limasnya, kita tarik ini, lalu kita tarik ke sini. Jadi gambarnya seperti ini, segitiga. Ini T, ini saya beri 0, O maksudnya, terus ini G aksen, misalnya di sini. Kita tahu sisi miringnya baru kita cari adalah akar 48. TO-nya adalah tinggi limasnya yang kita cari. Ini separuhnya sisi ini adalah 4. Jadi kita hitung ini TO-nya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar 48 kita kuadratkan, diambil, karena ini sisi miring dan ini sisi yang tegak lurusnya, diambil 4 kuadrat. Sama dengan akar 48 kita kuadratkan, 48 diambil 16, yaitu sama dengan akar 32. Nah, akar 32 ini tidak ada. Kita sederhanakan, sama halnya dengan 16 dikali 2. Jadi akar 16 adalah 4, akar 2 tidak bisa, tetap kita tulis akar 2. Jadi tinggi limasnya adalah 4 akar 2. Kita kali 4 akar 2. Mohon maaf, ini adalah salah nulis. Lalu sama dengan 51 ditambah 8 kali 8 kali 4 dibagi 3, itu 85,3 akar 2. Jadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 136,3 akar 2 cm kubik. Karena volume. Paham ya anak-anak ya? Jadi intinya volume gabungan itu adalah kita jumlahkan volume bangun ruang yang ada pada gambar. Kalau pada soal ini, yaitu gabungan antara bangun kubus dengan bangun limas. Volumenya kita jumlahkan. Berikutnya ada hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Diagonal ruang itu di sini ada garis AG, lalu ada garis HB, lalu ada diagonal bidang, kita perhatikan bidang ABCD, kita buat garis, kita hubungkan titik A dengan titik C atau garis AC. Ini adalah diagonal bidang AC. Yang menempel pada sisi bangun ruang itu adalah diagonal bidang. Ini BD. Diagonal bidang, ini adalah diagonal bidang AH. Garis AH, lalu ada garis DG.
dan masih banyak lagi. Berikutnya ada berikutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal ini adalah nih seperti pada gambar yang berwarna merah, itu ada bangun persegi atau A, B, G, H. A, B, G, H. Ini adalah diagonal, bidang diagonal. Lalu berikutnya ada contoh soal. Ada bangun balok, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 5. Nah, tentukan panjang diagonal CE. Diagonal CE. CE ini adalah diagonal ruang. Titik pojok belakang kita hubungkan dengan titik pojok yang depan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan cara pada gambar ini. Nah, kita buat hubungkan, kita bikin garis ini sampai ke sini. Ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya berada di sini. Ini panjang AE-nya adalah sama dengan ini, 5. Untuk mencari panjang CE, kita harus tahu panjangnya AC terlebih dahulu. Maka kita hitung panjangnya AC dulu. Jadi memanfaatkan segitiga yang sini. Ini siku-sikunya di sini. Kita cari segitiga yang sini dulu. Jadi AC itu adalah sisi miring. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat. Karena AB-nya 8, ditambah BC-nya 6, 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36, AC kuadrat sama dengan 100, dan AC sama dengan akar dari 100 adalah 10 cm. Jadi ini 10 cm. Panjangnya AC adalah 10 cm. Kita sudah tahu panjangnya AC, dan kita sudah tahu ini adalah 5. Jadi kita tinggal mencari sisi miring pada segitiga yang berwarna hijau ini. Maka caranya adalah, karena CE adalah sisi miring, maka CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat, AC-nya ditambah AE-nya 5 kuadrat. CE kuadrat sama dengan 100 ditambah 25. CE kuadrat sama dengan 125. Jadi CE sama dengan akar dari 125 adalah, ini sama halnya dengan 25 dikali 5. Akar dari 25 itu adalah 5. Akar 5 tidak bisa, tetap kita tulis akar 5. Jadi panjangnya CE itu adalah 5 akar 5. Jadi panjangnya adalah 5 akar 5 cm. Berikutnya ada sebuah contoh soal, ada bidang diagonal. Ini, bidang diagonal BCHE. Kita mencari luas bidang ini yang berwarna kuning, kita cari luasnya. Caranya adalah kita perhatikan gambar ini. Ini kita sudah tahu ininya lebarnya 4, tapi kita belum tahu panjangnya. Kita cari dulu. Panjang EH atau panjang CH ini adalah diagonal bidang. Dengan cara memanfaatkan bangun segitiga yang ini. Siku-sikunya berada di sini. Jadi kita mencari panjangnya BE dulu. BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Jadi AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AE-nya 8 cm, AB-nya 15 cm. 15 cm. Jadi ini 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. Sama dengan 289
BE-nya sama dengan akar dari 289. BE-nya sama dengan 17 cm. Jadi, panjangnya itu adalah 17 cm. Nah, ini adalah bangunnya seperti bangun persegi panjang. Jadi, luas bidang diagonal BCHE itu adalah seperti mencari luasnya bangun ini, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 17 kali lebarnya 4, sama dengan 68 cm persegi. Jadi, luasnya adalah 68 cm persegi. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah penulisan pada penjelasan hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Tetap semangat walaupun belajar di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.